Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini saya akan membahas tentang sejarah singkat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Langsung saja ya, saya akan menceritakan secara singkat tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hari kemerdekaan Indonesia dirayakan setiap tanggal 17 Agustus. Tanggal tersebut bertepatan dengan momen dibacakannya teks proklamasi Indonesia oleh Bapak Insinyur Soekarno pada tahun 1945. Namun, perjuangan Indonesia untuk bisa merdeka dan membaca teks proklamasi tersebut tidaklah mudah. Bangsa Indonesia harus mengalami penjajahan dari negara-negara seperti negara Belanda dan negara Jepang. Dan negara Belanda menjajah Indonesia sekitar 300 tahun lamanya. Wow, tak terbayangkan teman-teman, 300 tahun. Dan disusul oleh penjajahan Jepang selama 3,5 tahun. Namun kesengsaraan rakyat Indonesia dirasakan pada penjajahan Jepang yang mempekerjakan rakyat Indonesia yaitu dengan pekerjaan romusa. Hanya disuruh bekerja dan tidak diberi makan ataupun minum. Sungguh keji ya mereka. Tujuan penjajahan mendatangi Indonesia memang untuk mendapatkan sekaligus menguasai pasar dengan menjual rempah-rempah yang saat itu sangat mahal harganya. Dan tidak sampai di situ saja nih teman-teman. Melihat banyak orang yang menderita, Soekarno dan yang lainnya tergerak untuk maju dan melakukan perlawanan demi mengusir para penjajah, dan pada akhirnya perjuangan mereka pun membuahkan hasil. Ada banyak peristiwa penting yang terjadi menjelang proklamasi bangsa Indonesia. Namun saya akan membahas yang penting-penting saja di sini. Yaitu yang pertama, Jepang menyerah pada sekutu. Jepang saat itu memang sedang menjajah Indonesia, namun mereka juga mengalami serangan dari sekutu saat Perang Pasifik. Pada 6 Agustus 1945 terjadi pengeboman Hiroshima oleh sekutu saat Perang Pasifik. Sementara di Nagasaki, bom terjadi pada 9 Agustus 1945. Akibatnya 14.000 penduduk Jepang tewas mengenaskan. 14.000. Lanjut. Hal ini yang membuat Jepang akhirnya mengaku kalah dari sekutu. Momen tersebut, Jepang pun membebaskan Indonesia. Pihak Jepang menyajikan pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus 1945. Peristiwa Rengas Dengklok. Pada 14 Agustus 1945, golongan pemuda yang terdiri dari Sultan Syahrir, Khairul Saleh, Wikana, dan Darwis mendesak golongan tua, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta, untuk segera melangsungkan kemerdekaan. Namun, menurut golongan tua, Indonesia harus memiliki strategi lebih matang. Akhirnya, kelompok pemuda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, 16 Agustus 1945, pukul 3.00 WIB. Mereka mendesak untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu terjadilah kesepakatan antara golongan tua yang diwakili oleh Soekarno dan Muhammad Hatta dan M.R. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan. Yang ketiga ya, perumusan teks proklamasi. Setelah melakukan kesepakatan antara golongan muda dan tua, diadakanlah pertemuan PPKI di Rumah Laksamana Maeda, Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut Jepang. Rumah beliau dianggap tempat paling aman untuk melakukan perumusan teks proklamasi, dan teks proklamasi itu sendiri diketik oleh Bapak Sayutim Malik. Dan yang keempat, detik-detik pembacaan naskah. Naskah asli proklamasi yang ditempatkan di Monumen Nasional
dan diperundingkan antara golongan muda dan golongan tua dalam menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang berlangsung pukul 2.00 sampai 4.00 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan Laksamana Tadasi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo, dan konsep itu sendiri ditulis oleh Bapak Insinyur Soekarno sendiri. Di ruang depan hadir BM Dia Sayuti Melik, Soekarni, dan Suediro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Bapak Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegagasan Timur 56, telah hadir antara lain Suirjo, Wilovo, Gafar, Pringgodigdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10.00 WIB dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks, kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan dan disusul dengan sambutan oleh Suirjo, Wakil Wali Kota Jakarta saat itu, dan pemimpin barisan pelopor. Wow, di sini nih sangat menegangkan ya, dimana proklamasi itu dibacakan dan bendera merah putih pertama kali dinaikkan. Dan pada awalnya Trimurti diminta untuk menaikkan bendera, namun ia menolak dengan alasan penggerakan bendera sebaiknya dilakukan oleh sebab itu ditunjukkan Latif Hendra Ningrat, seorang prajurit peta dibantu oleh Sueheid untuk tugas tersebut. Seorang pemuda muncul dari belakang membawa dipan berisi bendera merah putih sang saka merah putih yang dijahit oleh Fatmawati beberapa hari sebelumnya. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sampai saat ini bendera pusaka tersebut masih disimpan di Museum Tugu Monumen Nasional. Nah, setelah upacara selesai berlangsung, kurang lebih 100 orang anggota barisan pelopor yang dipimpin sebrata datang terburu-buru karena mereka tidak mengetahui perubahan tempat mendadak dari Ikada ke Penggagasan. Mereka menuntut Soekarno mengulang pembacaan proklamasi, namun ditolak. Akhirnya Hatta memberikan amanat singkat kepada mereka. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan PPKI mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar atau disingkat dengan UUD sebagai dasar negara Republik Indonesia. Ya, cukup sekian pembahasan dari saya, dan itulah perjuangan rakyat Indonesia dan golongan tua dan golongan mudanya memperjuangkan negara Indonesia. Cukup di sini saja penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.